Soal Pas Agama Islam kelas 1 semester 2 Kurikulum Merdeka. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? A. Malaikat. B. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jawabannya C. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Esa? A. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki banyak tangan. B. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki banyak kaki. C. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memiliki anak. Jawabannya C. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memiliki anak. Bagaimana cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? A. Melakukan ibadah dengan khusyuk. B. Bertengkar dengan teman. C. Malas belajar. Jawabannya A. Melakukan ibadah dengan khusyuk. Apa yang harus dilakukan jika meminjam buku teman dan lupa mengembalikannya? A. Membiarkan buku tersebut. B. Mencari buku tersebut dan segera mengembalikannya. C. Merusak buku tersebut. Jawabannya B. Mencari buku tersebut dan segera mengembalikannya. Mengapa kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita? A. Khawatir dimarahi orang tua. B. Agar mendapatkan hadiah. C. Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jawabannya C. Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana cara menunjukkan sikap bertanggung jawab di sekolah? A. Datang ke sekolah terlambat. B. Mengerjakan tugas tepat waktu. C. Menyontek saat ulangan. Jawabannya B. Mengerjakan tugas tepat waktu. Apa yang dimaksud dengan harokat? A. Suara yang keluar saat membaca Al-Quran. B. Tanda baca di dalam kalimat. C. Warna pada huruf hijaiyah. Jawabannya B. Tanda baca di dalam kalimat. Sebutkan macam-macam harokat. A. Alif, Ba, Ha. B. Fathah, Kasroh, Dhammah. C. Buku, pulpen, tas. Jawabannya B. Fathah, Kasroh, Dhammah. Apa fungsi harokat pada huruf hijaiyah? A. Mempercantik huruf hijaiyah. B. Memberikan bunyi pada huruf hijaiyah. C. Mempermudah membaca Al-Quran. Jawabannya B. Memberikan bunyi pada huruf hijaiyah. Bacalah dengan benar huruf hijaiyah berikut. A. Ba, Ha, Sha. B. Bi, Ti, Si. C. Bi, T, C.
Jawabannya A. Ba, Ha, Ca. Bacalah dengan benar kata berikut. A. Bismillahirrohmanirrohim. B. Basmalahirrohmanirrohim. C. Bismillahirrohmanirrohim. Jawabannya A. Bismillahirrohmanirrohim. Bacalah dengan benar kalimat berikut. A. Ana muslimin. B. Anu muslim. C. Ana muslimun. Jawabannya C. Ana muslimun. Berapa jumlah ayat dalam surah Al-Ikhlas? A. 2. B. 3. C. 4. Jawabannya C. 4. Apa pesan pokok surah Al-Ikhlas? A. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. B. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya A. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Bagaimana cara mengamalkan pesan pokok surah Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? A. Bermain dengan teman tanpa mempedulikan waktu. B. Melakukan ibadah dengan khusyuk dan selalu berbuat baik kepada orang lain. C. Malas belajar dan tidak mau membantu orang tua. Jawabannya B. Melakukan ibadah dengan khusyuk dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Apa yang menjadi salah satu tanda keimanan seseorang terhadap Allah dalam Islam? A. Makan dan minum dengan baik. B. Beriman kepada Asmaul Husna. C. Tidak melakukan kesalahan sama sekali. Jawabannya B. Beriman kepada Asmaul Husna. Bagaimana seseorang dapat menjalankan sikap kasih sayang terhadap sesama menurut ajaran Islam? A. Dengan menghindari sesama. B. Dengan mengasihi dan membantu sesama. C. Dengan mempermalukan orang lain. Jawabannya B. Dengan mengasihi dan membantu sesama. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna dalam Islam? A. Nama-nama para sahabat Nabi Muhammad SAW. B. Nama-nama Allah yang indah. C. Nama-nama malaikat dalam Al-Quran. Jawabannya B. Nama-nama Allah yang indah. Arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? A. Penghukum yang bijaksana. B. Maha pengasih dan maha penyayang. C. Maha kuasa dan maha agung. Jawabannya B. Maha pengasih dan maha penyayang. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya mencakup A. Hukuman dan siksaan yang keras. B. Pemberian nikmat dan perlindungan. C. Perlakuan tidak adil dan ketidakpedulian.
Jawabannya B. Pemberian nikmat dan perlindungan. Bagaimana bentuk kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya? A. Dengan meninggalkan mereka tanpa bantuan. B. Dengan memberikan nasihat dan bimbingan. C. Dengan memperbudak mereka. Jawabannya B. Dengan memberikan nasihat dan bimbingan. Keteladanan Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan A. Kebengisan dan kekejaman. B. Kemurahan dan kebaikan hati. C. Ketidaksabaran dan kebencian. Jawabannya B. Kemurahan dan kebaikan hati. Kaligrafi Ar-Rahman dan Ar-Rahim sering digunakan untuk A. Mengekspresikan kebencian. B. Menghiasi masjid dan tempat ibadah. C. Menyebarkan fitnah dan kebohongan. Jawabannya B. Menghiasi masjid dan tempat ibadah. Bagaimana lafal Muhammad bisa dijadikan sebagai bentuk kaligrafi? A. Dengan menulisnya di dinding-dinding masjid. B. Dengan menyusun huruf-hurufnya dengan indah dan rapi. C. Dengan merobek-robek kertas yang ditulisi namanya. Jawabannya B. Dengan menyusun huruf-hurufnya dengan indah dan rapi. Apa tujuan dari membuat kaligrafi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lafal Muhammad dengan rapi? A. Untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap agama lain. B. Untuk memperindah dan menghiasi tempat-tempat suci. C. Untuk mengejek dan mencemooh agama orang lain. Jawabannya B. Untuk memperindah dan menghiasi tempat-tempat suci. Apa yang harus kita lakukan setiap hari agar kita selalu ingat menjalankan sholat 5 waktu? A. Bermain sepanjang hari. B. Menghafal jadwal sholat. C. Menonton televisi setiap waktu. Jawabannya B. Yang harus kita lakukan setiap hari agar kita selalu ingat menjalankan sholat 5 waktu adalah dengan menghafal jadwal sholat. Apa yang harus kita lakukan setiap pagi sebelum berangkat sekolah? A. Bermain sampai terlambat. B. Menyiapkan tas dan perlengkapan sekolah. C. Tidur kembali. Jawabannya B. Yang harus kita lakukan setiap pagi sebelum berangkat sekolah adalah dengan menyiapkan tas dan perlengkapan sekolah. Mengapa kita harus berterima kasih ketika diberi sesuatu? A. Agar kita terlihat baik. B. Sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur.
C. Agar orang lain senang. Jawabannya B. Kita harus berterima kasih ketika diberi sesuatu karena sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap disiplin di rumah? A. Membantu pekerjaan rumah sesuai jadwal. B. Bermain sampai malam. C. Menunda-nunda pekerjaan rumah. Jawabannya A. Cara kita menunjukkan sikap disiplin di rumah adalah dengan membantu pekerjaan rumah sesuai jadwal. Bagaimana kita bisa mengingatkan diri untuk selalu sholat 5 waktu? A. Dengan mengandalkan orang tua. B. Dengan memasang alarm di waktu sholat. C. Dengan bermain sampai adzan berkumandang. Jawabannya B. Kita bisa mengingatkan diri untuk selalu sholat 5 waktu adalah dengan memasang alarm di waktu sholat. Apa yang dimaksud dengan bertoharoh? A. Berpakaian rapi. B. Membersihkan diri dari najis dan hadas. C. Makan dengan tangan kanan. Jawabannya B. Yang dimaksud dengan bertoharoh adalah membersihkan diri dari najis dan hadas. Bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? A. Dengan mandi. B. Dengan tayamum. C. Dengan wudhu. Jawabannya C. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan wudhu. Apa yang digunakan untuk tayamum? A. Air. B. Pasir atau debu yang suci. C. Kain bersih.
Jawabannya B. Yang digunakan untuk tayamum adalah pasir atau debu yang suci. Apa yang harus dilakukan setelah keluar dari toilet? A. Langsung makan. B. Membasuh tangan dan kaki. C. Membasuh tangan dengan sabun. Jawabannya C. Yang harus dilakukan setelah keluar dari toilet adalah membasuh tangan dengan sabun. Bagaimana cara membersihkan najis berat, mukul lasho? A. Dengan mencuci sekali. B. Dengan mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. C. Dengan menyiram air sekali. Jawabannya B. Cara membersihkan najis berat, mukul lajo, adalah dengan mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? A. Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Nabi Adam alaihissalam. C. Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya B. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Apa yang harus kita lakukan saat menghadapi cobaan? A. Mengeluh. B. Bersabar. C. Marah-marah. Jawabannya B. Yang harus kita lakukan saat menghadapi cobaan adalah bersabar. Siapa nama istri Nabi Adam alaihissalam? A. Siti Aisyah. B. Siti Maryam. C. Siti Hawa. Jawabannya C. Nama istri Nabi Adam alaihissalam adalah Siti Hawa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan? A. Menyembunyikan diri. B. Meminta maaf kepada Allah. C. Menyalahkan orang lain.
Jawabannya B. Yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan adalah meminta maaf kepada Allah. Di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal sebelum diturunkan ke bumi? A. Di laut. B. Di surga. C. Di hutan. Jawabannya B. Di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal sebelum diturunkan ke bumi adalah di hutan.